Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan tema aspek dan prosedur kredit bank. Dengan anggota kelompok Preti Darajingga, Agil Suareka, Jessica Putri Amelia, Ilyas Hanif, dan Wardah Kamila. Yang pertama yaitu pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian prosedur. Standard Operating Procedure merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Unsur kredit bank. Kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah, peminjam sebagai kreditur terhadap nasabah, dan peminjam sebagai debitur. Unsur kredit bank yaitu pertama kepercayaan, kedua kesepakatan, ketiga jangka waktu, keempat resiko, dan kelima balas jasa. Sistem pemberian kredit bank. Sistem pemberian kredit adalah rangkaian dari cara dan prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencapaian kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan pemberian kredit. Analisis kredit bank. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit. Tujuan utama dari analisis kelayakan kredit itu adalah untuk memperoleh keyakinan apakah pemohon kredit mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Lazimnya, analisis kredit ini dilakukan pegawai bank yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan kredit. Di antaranya adalah Account Officer atau AO, Credit Officer atau CO, atau Credit Analyst CA. Dalam melakukan tugasnya ini, menganalisis kredit, seorang AO, CO, atau CA tadi dituntut memiliki keahlian dan keterampilan yang bersifat teknis. Dia juga harus memiliki pengetahuan yang bersifat teoritis. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, pemasaran, teknis, hukum, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip perkreditan. Pastinya seorang analisis kredit itu juga harus memiliki mental dan integritas yang kuat. Teknik analisis kredit itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Juga harus selalu memperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang mengacu pada prinsip kehati-hatian atau prudential regulation. Nah, dalam dunia perbankan ini umumnya itu dikenal dengan adanya 3 prinsip dasar dalam menganalisis kredit, yakni prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R. Apa saja sih itu? Ya, yang pertama prinsip dari 5C meliputi karakter, capital, capacity, condition, dan collateral. Kemudian yang prinsip 5P meliputi party atau golongan, purpose, tujuan, payment, sumber pembayaran, profitability, kemampuan memperoleh laba, dan yang terakhir protection atau perlindungan. Tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitor akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya tersebut. Yang ketiga, membantu pemerintah. Nah, ini tujuan kredit lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Semakin banyak kredit,
berarti semakin banyak pula kecurahan dana untuk peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Keuntungan bagi pemerintah dalam pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah yang pertama penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank, yang kedua membuka kesempatan kerja. Nah, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha itu baru atau perluasan usaha yang baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Yang ketiga meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Yang keempat, menghemat devisa, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dan dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa dari negara. Yang terakhir, yang kelima, yakni meningkatkan devisa negara apabila kredit yang dibiayai adalah keperluan ekspor. Nah, seperti itu. Jenis-jenis kredit bank dibagi menjadi 5, yaitu jenis kredit dari tujuan penggunaan, jenis kredit dilihat dari segi kegunaan, jenis kredit dari jangka waktu, jenis kredit menurut cara pemakaian, dan jenis kredit menurut jaminan. Sedangkan syarat kredit bank dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang terakhir adalah aspek-aspek kredit bank. Yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Penilaian pada aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha, seperti izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Penilaian pada aspek ini adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa mendatang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang ketiga, aspek keuangan. Penilaian aspek melalui sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Yang keempat, aspek teknis. Aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam, aspek sosial atau ekonomi. Menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Yang ketujuh, aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.